Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 24. Andai kata Kok Beng Lama masih waras pikirannya, tentu dia akan memikirkan hal ini lebih mendalam dan tidak akan memberikan ilmunya begitu saja. Akan tetapi dia dalam keadaan bingung, maka dia lalu menghela nafas. Baiklah, nah, kau obati muridku dan aku akan memberi Tian Te Xin Ciang kepadamu. Tidak, engkau serahkan dulu ilmu itu, baru aku obati muridmu. Kenapa begitu? Pendeta lama, di antara engkau dan aku, sudah jelas bahwa kepandaianmu jauh lebih tinggi. Kalau aku obati dulu muridmu dan engkau ingkar janji, aku tidak akan bisa apa-apa terhadapmu. Sebaliknya, kalau kau berikan dulu ilmu itu, kemudian aku tentu tidak mungkin berani ingkar janji terhadapmu karena engkau akan dapat dengan mudah mengalahkan aku. Nah, ini sudah adil, bukan? Dan lagi, setelah kau memberikan ilmu Tian Te Xin Ciang kepadaku, aku akan menyerahkan obat kepadamu lalu pergi karena aku sudah meninggalkan sahabatku yang terluka itu selama 1 hari 1 malam. Nyawanya tinggal 2 hari lagi umurnya, maka aku harus cepat pergi. Wah, kau memang cerdik dan banyak akal bulusmu. Mana bisa kau mau menipu aku? Bagaimana kalau obat yang kau berikan itu palsu dan ternyata tidak bisa menolong muridku dalam 3 hari? Habis, hadirnya Yomo ini untuk apa? Dialah saksi yang paling berharga. Dia akan tahu apakah obatku itu betul mujarab atau tidak setelah kuobatkan kepada muridmu. Yomo yang sejak tadi mendengarkan perbantahan itu, ingin cepat-cepat terbebas dari 2 orang muda dan tua yang sama-sama tidak disenanginya itu. Dia mengangguk. Benar, kalau obat itu palsu dan tidak mujarab, aku tentu akan segera tahu. Aku pun ingin melihat apakah dia tidak membohongi orang-orang tua. Kalau aku bohong, apa sukarnya bagi Lama ini untuk membunuhku? In Hong membantah. Kok Beng Lama merasa kalah bicara. Dia mengangguk-angguk lalu duduk bersila. Kau kesinilah dan duduk bersila di depanku, dia berkata dengan nada memerintah. In Hong girang sekali dan cepat dia duduk bersila di depan kakek itu. Si kakek menarik napas panjang. Duduk berhadapan demikian dekatnya dengan darah muda yang cantik jelita ini membuat dia teringat akan puterinya dan tiba-tiba dia menangis. Tentu saja In Hong menjadi terkejut dan mengangkat muka. Melihat kakek itu menangis terisak-isak dan air matanya bercucuran, In Hong bergidik dan merasa serem. Tentu ada suatu hal yang amat hebat menimpa diri kakek sakti ini yang membuat terguncang batinnya dan membuat kakek setua itu dapat menangis mengguguk seperti ini. Karena gembengan paksaan, In Hong menjadi seorang dara yang berhati dingin, akan tetapi pada dasarnya dia memiliki watak yang lincah, halus dan perasa seperti mendiang ibunya. Maka kini menghadapi keadaan kakek tua renta itu, tak dapat dicegah lagi air matanya pun bercucuran. Hal ini amat menguntungkan In Hong. Kok Beng Lama yang sudah agak sinting itu, merasa seolah-olah berhadapan dengan puterinya. Dia merangkul dan mengeluh. Anakku, dan In Hong balas merangkul. Sejenak mereka saling berpelukan sambil menangis. Gila! Gendeng orang-orang Kangou ini, Yokmo yang menonton pertunjukan aneh itu menggeleng-geleng kepala berkali-kali. Harap kau berikan ilmu itu kepadaku, In Hong berbisik, hatinya masih terharu sekali. Hal ini adalah kakek itu tadi menyebutnya, anakku, yang tentu saja mengingatkan dia bahwa dia telah tidak berayah ibu lagi. Bahkan dia belum pernah melihat atau tidak ingat lagi bagaimana wajah ayahnya dan ibunya. Maka, mendengar kakek ini menganggap dia sebagai anaknya, tentu saja mengingatkan dia kepada ayahnya menimbulkan keharuan. Terimalah, anakku, terimalah, kau buka seluruh jalan darahmu, buka pusarmu dan jangan melawan aku akan memasukkan Tian Te Xin Kang kepadamu yang menjadi dasar ilmu pukulan Tian Te Xin Ciang. In Hong bersila dan membuka semua jalan darah dan pusarnya. Tiba-tiba kedua telapak tangan yang amat lebar dari pendeta itu menyentuh ubun-ubun kepalanya dan pusarnya. Terasa olehnya hawa yang hangat dan amat kuat memasuki tubuhnya, berputaran di seluruh tubuh untuk kemudian berkumpul di pusar, bercampur dengan hawa sakti miliknya sendiri. Tubuhnya tergetar, kemudian menggigil dan berkelojotan. Hampir dia tidak kuat menahan, kemudian terdengar bisikan suara kakek itu. Perlahan-lahan kerahkan tenaga dari pusar, kuasai tenaga yang meliar itu sampai berputaran di pusar, pusatkan kekuatan dan seluruh perhatianmu.
Dengan membuta In Hong mentaati perintah ini, dan dia terus mendengarkan perintah kakek itu yang merupakan petunjuk dan teori pengendalian tenaga Tian Te Sin Kang. Hampir 3 jam mereka duduk bersila berhadapan dan akhirnya In Hong dapat menguasai tenaga sakti mujizat yang liar itu. Keadaan itu hampir sama dengan menaklukkan seekor kuda liar. Mula-mula kuda itu meronta dan melawan, meloncat dan hendak membedal. Akan tetapi setelah akhirnya dapat dijinakkan, menjadi penurut dan bergerak kemana saja menurut kemauan yang menguasainya. Setelah membuka matanya dan wajahnya masih pucat sekali, In Hong dengan penuh perhatian mendengarkan petunjuk-petunjuk tentang teori Tian Te Sin Chiang. Cukup ruwet teori ilmu silat ini, akan tetapi sebagai seorang gadis yang cerdas dapat menerima dan menghafal teori itu dalam waktu 2 jam. Tentu saja teori itu membutuhkan latihan, akan tetapi dengan dasar tenaga sinkang Tian Te Sin Kang yang telah dikuasainya, dia akan dapat melatih ilmu itu dengan cepat. Kok Beng Lama bangkit berdiri dengan tubuh agak lemas dan mukanya pucat. Dia telah menggunakan banyak tenaga, bahkan kehilangan banyak sinkang, namun hatinya puas karena anak perempuan yang seperti anaknya ini dapat menerima ilmu demikian cepatnya. Sudah cukup kau telah menguasai Tian Te Sin Chiang asal kau rajin berlatih. Hati In Hong masih diliputi keharuan. Dia tadi merasa betapa kakek itu menurunkan ilmu kepandaiannya penuh kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Dan, memang demikianlah keadaannya. Andai kata tidak ada kasih sayang ini, kiranya tidak mudah untuk menerima penyaluran tenaga mujizat seperti Tian Te Sin Kang tadi. Maka kini In Hong menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil berkata, Lo Cianpue, Tecu mengaturkan banyak terima kasih kepada Lo Cianpue. Hus, ingat. Kita bukan guru dan murid, bukan apa-apa, bukan sanak, bukan kadang, bukan tidak saling mengenal. Hayo cepat kau obati muridku. In Hong tidak berani bersikap kasar lagi. Dia mengangguk, lalu mengeluarkan obat penawar Siang Tok Swa, menghampiri Lhie Seng dan memeriksa. Diam-diam dia menyesal sekali atas perbuatan gurunya yang terlalu kejam. Anak ini terkena Siang Tok Swa di dada, muka dan perutnya. Cepat dia menaruhkan obat bubuk yang dicampur air dan diborehkan ke tempat-tempat yang terluka dan menghitam itu, kemudian dia memasak sebungkus obat lalu obat itu diminumkannya kepada Lhie Seng. Diam-diam darah ini pun kagum bukan main karena sejak tadi dia tidak mendengar anak itu mengeluh sedikit pun. Benar-benar seorang bocah yang luar biasa dan sudah patut menjadi murid seorang sakti seperti pendeta lama itu. Sejam kemudian, hari sudah mulai sore dan Yokmo memeriksa keadaan Lhie Seng. Dia mengangguk-angguk. Lama, kau percayalah. Obat boreh dan obat minum itu benar-benar manjur sekali dan agaknya memang khusus dibuat untuk mengobati luka karena Siang Tok Swa. Muridmu sudah hampir sembuh dan dalam waktu 2 hari saja kurasa dia sudah akan terbebas dari pengaruh racun. Kok Bang Lama tertawa girang sekali. Hahaha, tidak percuma kalau begitu aku menyerahkan ilmu kepadamu, Nona. Hahaha. In Hong lalu menyerahkan obat untuk Lhie Seng kepada Yokmo, kemudian dia berpamit setelah menjura kepada Yokmo dengan ucapan terima kasih, kemudian memberi hormat kepada Kok Beng Lama sambil berkata, Biarpun Tecu bukan murid Lo Cianpue, namun Tecu berjanji bahwa ilmu Tian Te Sin Chiang tidak akan Tecu pergunakan secara sembarangan dan akan merupakan ilmu simpanan Tecu. Sekali lagi Tecu mengaturkan terima kasih. Hahaha, kalau kau pergunakan dengan sembarangan, apa sukarnya bagiku untuk mencarimu dan mencabutnya kembali berikut nyawamu? Hahaha. In Hong menjura lalu membalikkan tubuhnya dan berkelebat lenyap dari tempat itu. Yokmo bengong dan menggeleng-geleng kepala. Nona itu dahsyat bukan main, sinar dingin di wajahnya menunjukkan dendam kebencian yang mendalam. Kini ditambah ilmu pemberianmu, Lama, sama dengan memberi sayap kepada seekor harimau. Akan tetapi Kok Beng Lama tidak memperhatikan ucapan itu. Hatinya terlampau girang melihat Lhie Seng tertolong karena dia telah menganggap bocah itu sebagai muridnya. Memang Kok Beng Lama telah berubah sekali dibandingkan dengan wataknya sebelum dia mengalami pukulan batin yang hebat. Dulu tidak mudah bagi siapapun untuk menjadi murid kakek sakti ini. Akan tetapi kini, begitu bertemu dengan Lhie Seng, tanpa tanya-tanya dulu apakah bocah itu mau atau tidak menjadi muridnya, tanpa menyelidiki lebih dulu siapa bocah itu dan anak siapa, dia sudah begitu saja menganggap bocah itu sebagai muridnya. Dan tanpa menanyakan nama In Hong,
sama sekali tidak mengenalnya, dia sudah begitu saja menyerahkan ilmu yang merupakan satu di antara ilmu-ilmunya yang paling rahasia dan ampuh. Ah, untung engkau keburu datang, Lihiap, pemuda murid Butongpai itu berseru dengan suara lega. Aku khawatir dia sudah dalam sekarat. In Hong terkejut mendengar sambutan murid Butongpai itu dan cepat dia mengikuti masuk dalam kuil tua. Dan benar saja, orang yang tersiksa itu rebah dengan mata tertutup, muka kehitaman dan napas tinggal satu-satu. Dua orang murid Butongpai yang menjaga di situ juga kelihatan girang melihat datangnya penolong mereka. Cepat mereka itu membantu In Hong mencari dan memasak air. Kemudian dengan paksa mereka membantu In Hong mencekokkan obat yang dibawa oleh In Hong itu ke dalam perut pemuda yang sekarat melalui mulutnya yang dibuka dengan paksa. Mereka berempat menunggu dengan hati tegang, ingin menyaksikan bagaimana pengaruh obat yang didapatkan dari Yokmo yang terkenal itu. 1 jam mereka menanti penuh ketegangan, karena mereka seolah-olah melihat pemuda itu bergulat dengan el-maut. Detik jantung pemuda itu amat lemah dan napasnya Senin Kemis, kadang-kadang menggeliat-geliat seperti orang dalam sekarat. Tiba-tiba terdengar suara berkeruyuk dari perut Bun Hou. 4 orang muda itu memperhatikan. Suara berkeruyuk itu sambung menyambung dan perut pemuda itu bergerak-gerak, terus bergerak dan kini naik ke dada. Tiba-tiba pemuda itu muntah dan cepat sekali In Hong melompat dan membantu pemuda itu duduk sehingga pemuda itu dapat muntah ke pinggir dalam keadaan setengah rebah miring. Lengan In Hong terkena muntahan yang ternyata adalah darah hitam yang berbau busuk. 3 orang murid Butongpai itu benar-benar merasa kagum sekali melihat betapa tekun dan penuh perhatian In Hong merawat Bun Hou. Padahal wanita sakti penolong mereka itu sama sekali tidak mengenal pemuda itu, seperti juga tidak mengenal mereka. Juga mereka melihat betapa sinar mata yang biasanya dingin itu menjadi berseri ketika melihat bahwa pernapasan Bun Hou kini menjadi lebih tenang dan detik jantungnya lebih kuat, tanda bahwa obat itu memang manjur sekali. Dia tertolong, dan kalian bertiga boleh pergi sekarang, kata In Hong setelah melihat Bun Hou tidur nyenyak dengan napas tenang dan muka pemuda itu tidak begitu menghitam lagi. 2 orang gadis Butongpai itu memandang dengan mata terharu dan pemuda yang menjadi suheng mereka memandang kagum. Lihiap, kami akan kembali ke Butongpai untuk melapor kepada suhu kami. Setelah menerima pertolongan Lihiap dan berkumpul beberapa lama, mustahil kalau kami tidak memperkenalkan diri. Saya bernama Sim Hoat, ini adalah Sumoy Lim Soan Li, dan dia itu adalah Sumoy Cho Agin Hua. Kami masih tinggal di Butongsan karena belum tamat belajar dari suhu kami, Ketua Butongpai Tian Chin Chutojin. Sudilah kiranya Lihiap memperkenalkan nama, karena tanpa ada pertolongan Lihiap, kami bertiga tentu sudah tidak hidup lagi. Kami berhutang budi dan tentu suhu akan marah kalau kami tidak dapat memberitahu kepada beliau siapa Lihiap yang telah menyelamatkan nyawa kami. In Hong mengerutkan alisnya. Sudah berkali-kali dia mengalami bahwa jika orang mengenalnya sebagai murid ketua Giok Hong Pang, orang akan menggolongkan dia sebagai orang sesat atau golongan hitam. Dan merasa malu untuk digolongkan dengan kaum sesat yang selalu mengumbar nafsu tidak segan-segan melakukan kejahatan. Tidak, dia bukan orang macam itu. Terima kasih atas kebaikan Samui. Akan tetapi aku tidak punya nama dan peristiwa kecil itu tidak perlu mengikat kita. Sebaiknya kita melupakan saja hal yang telah lalu dan aku tidak pernah menolong Samui. Baik ikatan budi maupun ikatan dendam hanya merepotkan hidup saja. Pergilah dan di antara kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. 3 orang murid Butongpai itu saling pandang dan menarik napas panjang. Banyak terdapat orang sakti yang berwatak aneh di dunia ini, akan tetapi penolong mereka ini masih begini muda, lebih muda dari mereka, akan tetapi berwatak begini dingin dan aneh, seolah-olah tidak suka berhubungan dengan manusia lain, akan tetapi yang jelas sanggup mengorbankan apa saja untuk menolong orang lain yang sama sekali belum dikenalnya. Seorang darah yang luar biasa. Apalagi bagi Sim Hoat pemuda Butongpai ini, dia sekaligus sudah jatuh cinta kepada darah luar biasa yang selain sakti juga amat cantik jelita ini. Terpaksa mereka lalu berpamit, memberi hormat meninggalkan kuil dalam hujan lebat itu untuk pergi ke Butongpai dan melaporkan kepada suhu mereka tentang kematian suheng mereka di Lembah Bunga Merah dan tentang kegagahan mereka membalas dendam. Setelah mereka itu pergi, In Hong merawat Bun Hou seorang diri dengan tekun dan penuh perhatian. Setiap kali dia mencekokkan pel hitam yang dicampur air matang ke dalam perut pemuda itu, Bun Hou muntahkan darah hitam.
Sampai 2 hari pemuda itu terus muntah setiap habis makan pel, akan tetapi setelah dicekoki pel yang ketujuh, dia tidak muntah lagi dan mukanya sudah menjadi bersih dari warna hitam. Pada hari ketiga, mukanya mulai agak kemerahan dan kini napasnya sudah teratur sehat dan detik jantungnya juga sudah menjadi kuat. Tentu saja In Hong menjadi girang sekali. 3 hari 3 malam lamanya dia tidak tidur maka kini saking lelahnya, dia tertidur menyandar tembok tidak jauh dari Bun Hou yang masih rebah tidak sadar di atas lantai. Sehabis memberi minum pel yang ke-8 di siang hari, In Hong tertidur sambil duduk bersandar tembok. Saking lelahnya, dia telah tidur setengah hari dan siang telah terganti senja hampir gelap, namun dia masih juga belum bangun. Di dalam tidurnya In Hong bermimpi. Dia diajak berjalan-jalan di dalam sebuah taman bunga yang indah, penuh bunga-bunga mekar semerbak harum, tangannya digandeng oleh Bun Hou dan dia mandah saja. Bahkan dia merasakan suatu kebahagiaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Wajah Bun Hou berseri-seri, demikian tampan, sikapnya demikian gagah dan melindungi. Dia sudah begitu hafal akan wajah Bun Hou yang setiap saat dipandangnya itu, hafal akan garis dan lekak-lekuk wajah itu, dan kini wajah pemuda itu demikian dekat dengan wajahnya, mata yang bersinar-sinar tajam itu memandang mesra, seolah-olah membelainya dengan pandang mata, dan senyum yang menawan itu khusus ditujukan kepadanya. Dia menjadi malu, perasaan malu yang luar biasa, perasaan malu dan jengah yang amat mengguncang hatinya, mengusap kalbu dan mendatangkan perasaan bahagia yang sukar dituturkan dengan kata-kata. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu mengeluh, In Hong terkejut dan dia tersadar, membuka mata, memandang ke kanan, ke arah pemuda yang tadi masih rebah tak sadar. Karena sebelum tidur seluruh perhatiannya tercurah kepada Bun Hou, maka biarpun dia tidur nyenyak sekali, sedikit saja pemuda itu mengeluh sudah cukup untuk menyadarkannya. Kenapa kau tidak membunuhku? Bunuh saja aku, tidak ada gunanya kau siksa dan kau bujuk. Kau perempuan hina dina, perempuan keparat jahanam. Pemuda itu memaki-maki, pandang matanya penuh kebencian ditujukan ke arah In Hong. Di dalam ruangan kuil itu sudah mulai gelap. In Hong lalu meloncat bangun, menjenguk keluar jendela butut untuk mengira-ngira waktu. Cuaca sudah mulai gelap. Sudah tiba waktunya pemuda itu menelan pel hitam ke-9, pel yang terakhir dan dia girang sekali karena pemuda itu kini sembuh, buktinya sudah sadar dan sudah penuh semangat hidup kembali, sudah dapat marah-marah dan memaki-maki. Dia tahu bahwa pemuda itu mengira dia seorang di antara para musuh-musuh yang menyiksanya, maka makian itu tidak menyakitkan hati, bahkan menggelikan. Tanpa menjawab, In Hong mengambil air matang dari panci butut di sudut ruangan, menuangkan ke dalam mangkok, mengambil obat pel terakhir dan menghampiri Bun Hou. Seperti biasa, tanpa bicara apa-apa dia meletakkan mangkok di atas lantai, menggenggam pel di tangan kanan dan lengan kirinya menyangga punggung pemuda itu dan diangkatnya pemuda itu untuk bangkit setengah duduk. Akan tetapi Bun Hou yang dirangkul itu meronta. Aku tidak sudi. Lepaskan, kau perempuan hina. Pemuda itu menggerakkan tangannya hendak memukul, akan tetapi dia mengeluh dan kedua lengannya tergantung lemas karena luka di kedua pundaknya masih belum sembuh benar sehingga sedikit gerakan saja membuat tulang-tulang pundaknya seperti ditusuk-tusuk rasanya. Tenanglah, engkau harus menelan pel sebutir lagi dan engkau akan sembuh sama sekali. Buka mulutmu, telan pel ini dan minum air ini. Akan tetapi Bun Hou menggeleng kepalanya dan memandang wajah yang cantik itu dengan sinar mata penuh kebencian dan kemarahan. Perempuan hina, percuma saja Tian mengaruniai padamu wajah secantik ini, ternyata engkau hanya seorang manusia berhati iblis, seperti ular beracun, hamba dari nafsu yang cabul. Bun Hou mengira bahwa gadis yang amat cantik ini tentu saudara seperguruan dari Ai Kui dan Ai Kiao. Wajah In Hong menjadi merah sekali. Kalau saja bukan pemuda ini yang memakinya seperti itu, kalau saja dia tidak tahu benar bahwa pemuda ini salah sangka, kalau saja dia masih seperti In Hong beberapa hari yang lalu, makian itu sudah cukup baginya untuk membunuh laki-laki ini. Laki-laki berani memaki dia secara demikian menghina. Akan tetapi kini dia tahu betul bahwa pemuda ini bukanlah laki-laki perusak wanita, bahkan sebaliknya, dia mempertahankan diri terhadap bujuk rayu wanita-wanita cabul dan hina. Makiannya itu hanya menunjukkan betapa pemuda ini di saat terakhir pun masih tetap tidak sudi melayani bujuk rayu itu, masih tetap mempertahankan kegagahannya dengan menentang maut. Makin kagumlah hati In Hong. Orang Shibun, engkau salah kira, dia berkata lirih.
Engkau sudah bukan tawanan lagi, dan aku hanya membantumu menelan pel ke-9 ini yang telah menyelamatkan nyawamu dari ancaman racun kelabang hitam. Bun Hou mendengarkan suara ini dan matanya perlahan-lahan terbuka lebar. Dia memandang wajah itu, yang tidak begitu jelas karena cuaca yang mulai gelap, dan dia memandang ke sekeliling dan mendapat kenyataan bahwa dia berada di sebuah ruangan kuil yang rusak. Kau siapakah? Kau bukan seorang di antara mereka? Ing Hong tersenyum dan giginya yang putih sempat berkilau di dalam gelap. Dia menggeleng kepalanya. Telanlah dulu pel ini, dan minum air di mangkok ini, katanya lirih. Bun Hou masih bingung, akan tetapi kini mulailah kesadarannya kembali. Siapapun adanya wanita ini, jelas bahwa wanita ini tidak berniat buruk terhadap dirinya, bukan meracuni ataupun merayu. Bukan demikian sikap orang merayu, biarpun dengan wanita ini merangkul punggungnya. Dan kalau wanita ini hendak membunuhnya atau meracuninya, bukan demikian pula sikapnya. Dan lagi, setelah mengalami siksaan seperti itu, apalagi yang ditakutinya? Dia lalu membuka bibirnya menerima pel yang dimasukkan ke dalam mulutnya, pel yang berbau sedap dan terasa pahit, kemudian menelan pel itu bersama air dari mangkok yang ditempelkan di bibirnya oleh wanita itu. Kemudian wanita itu merebahkan dia kembali ke atas lantai. Tanpa bicara In Hong mengembalikan mangkok kosong ke sudut ruangan, lalu membuat api dari kayu-kayu kering di sudut ruangan itu, agak jauh dari Bun Hou. Dengan alat seadanya yang disediakan oleh murid-murid Butong Pai, dia memasak bubur dan semua pekerjaan ini dilakukan dengan mulut tertutup, biarpun dia maklum bahwa sepasang mata selalu mengikuti setiap gerakannya, memandanginya di bawah penerangan api unggun yang kemerahan. Sepasang mata yang memandang penuh keheranan, penuh pertanyaan dan keraguan. Sepasang mata itu terus memandanginya seperti mata seorang anak kecil memandang orang yang baru pertama kali dijumpainya, ketika In Hong menyuapkan bubur ke mulut pemuda itu. Akhirnya sepasang mata itu tertutup kembali, tertidur nyenyak. In Hong lalu makan pula, makan bubur dengan sayur asin sederhana sebagai lauknya, akan tetapi karena hatinya lega dan perutnya lapar, rasanya belum pernah dia makan selezat itu. Kemudian dia pun tidur tidak jauh dari Bun Hou, tidur dengan nyenyak tanpa mimpi semalam suntuk. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali In Hong sudah bangun. Tubuhnya terasa segar dan cepat dia keluar dari kuil, kini berlatih ilmu yang baru saja dipelajarinya dari pendeta lama raksasa itu. Dia bersila dan mengumpulkan hawa murni, menggerak-gerakkan sinkang yang sudah terkumpul di dalam pusar, melatih perlahan-lahan sehingga kuda liar, yang amat kuat itu tunduk kepada kemauannya dan dia dapat mengalirkan tiante sinkang itu sampai ke ujung-ujung jari tangannya, akan tetapi belum dapat sepenuhnya. Setelah merasa cukup berlatih, dia lalu pergi ke sumber air di tengah hutan, menanggalkan pakaiannya dan mandi sampai bersih. Segar bukan main rasanya, lenyap seluruh sisa kelesuan dan kelelahan tubuhnya. Sambil berdendang In Hong mencuci pula rambutnya yang dianggapnya tentu kotor. Tiba-tiba dia berhenti di tengah-tengah dendangnya dan mukanya terasa panas. Dia menengok ke kanan kiri, menarik napas lega karena tidak ada orang lain yang melihat dan mendengarnya, cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya membersihkan seluruh tubuh lalu memakai kembali pakaiannya, duduk memeras air dari rambutnya yang hitam panjang, mengurai rambut itu agar cepat kering sambil melamun. Baru sadar dia akan keadaan dirinya sendiri. Dia berdendang. Belum pernah dia melihat dirinya sendiri seperti ini. Sejak kecil dia tidak pernah bernyanyi, sungguh pun dia tahu bahwa dia pandai menirukan semua nyanyian yang didengarnya dinyanyikan oleh para anggota Giok Hongpang dan bahwa suaranya cukup merdu. Tidak pernah selama hidupnya dia merasa begini gembira, begini bebas, begini lapang dadanya. Belum pernah selama hidupnya dia melihat pagi seindah itu, secerah itu sinar keemasan matahari pagi, semerdu itu suara kicau burung dan gemericik air dari sumber air. Secantik itu daun-daun hijau terhias embun dan bunga-bunga beraneka warna. Senyaman itu tarikan napasnya, membawa bau sedap pohon-pohonan dan keharuman bunga-bunga. Mengapa begini? Mengapa setelah melihat pemuda Shibun, dia terkejut dan cepat dia meloncat bangun ketika teringat kepada pemuda itu. Tentu telah bangun pemuda itu. Seperti orang takut kehilangan sesuatu yang amat berharga, In Hong meloncat dan berlari cepat ke arah kuil. Memegangi rambutnya yang masih terurai lepas dan terbang melambai-lambai di belakang tubuhnya ketika dia berlari cepat. Dengan berindap-indap dia memasuki kuil,
seolah-olah khawatir kalau mengejutkan pemuda itu dan dia menarik napas lega ketika melihat betapa Bun Hou masih rebah terlentang di atas lantai. Dia lalu duduk dengan perlahan, menyanggul rambutnya yang menjadi agak kering karena dibawa lari tadi, sambil menatap wajah pemuda itu. Betapa hafal dia sudah akan wajah yang tampan dan gagah itu, wajah agak kurus dan pucat karena banyak menderita dan hanya makan bubur sedikit setiap hari selama 5 hari ini. Akan tetapi warna gelap sudah lenyap sama sekali dan kini wajah itu kelihatan makin tampan, ada warna merah sedikit pada pipi dan bibir itu, tanda bahwa dia sudah sehat benar, hanya tinggal memulihkan tenaga saja. Hati In Hong dilanda rasa iba melihat pakaian yang kotor itu, rambut yang kusut dan pundak yang masih dibalut. Ada bekas-bekas darah pada pakaiannya dan keadaan pemuda itu sungguh mengharukan. Pakaian itu perlu dicuci, pikir In Hong yang sudah membayangkan betapa dia akan dengan senang hati mencucikan pakaian pemuda itu. Tiba-tiba In Hong menghentikan lamunannya dan memandang penuh perhatian. Jantungnya berdebar tegang. Pemuda itu menggeliat, tubuhnya yang kuat seperti tubuh seekor harimau itu menggeliat dan menegang, akan tetapi ketika kedua lengannya direnggangkan, dia menahan rintihan dan membuka mata karena kedua pundaknya terasa nyeri. Begitu membuka mata, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk, Bun Hou bangkit duduk, menggigit bibir ketika merasa pundaknya kembali nyeri. Dia menoleh ke kanan kiri, lalu ke arah kaki tangan dan pundaknya dan kini dia menatap wajah In Hong yang duduk dengan tenang-tenang saja itu dengan mata penuh selidik. Seperti teringat sebuah mimpi, Bun Hou mengenal wajah ini yang pernah dilihatnya secara remang-remang, lalu dia menoleh ke sudut di mana terdapat panci dan mangkok, ke sudut lain di mana terdapat bekas api unggun dan dia teringat. Kau, Nona, apakah yang telah terjadi dengan diriku? Di mana aku sekarang ini berada? Tanyanya, kesadarannya membuat dia bingung melihat betapa dia yang tadinya ditawan dan disiksa oleh dua orang musuh besarnya itu tahu-tahu bisa berada di sini terbebas dari belenggu dan tubuhnya terasa sehat sama sekali, kecuali rasa nyeri pada kedua tulang pundaknya yang masih terbalut. Dengan sikap dingin, bukan dingin sewajarnya seperti yang sudah menjadi sikapnya sejak kecil menurut gemblengan gurunya, melainkan sekali ini dingin buatan, seperti orang acuh tak acuh, seperti orang memandang rendah. In Hong menjawab lirih. Di dalam sebuah kuil rusak. Lalu dia menunduk dan merapikan bajunya, kemudian merapikan rambutnya yang tadi digelung, dan dipasangnya tusuk konde burung Hong Kumala di rambutnya. Bun Hou tentu saja melihat betapa cantik jelitanya Dara yang duduk di depannya itu, akan tetapi pada saat itu dia lebih memperhatikan keadaan luar kuil dari jendela ruangan itu yang terbuka karena hatinya masih diliputi keheranan besar. Dia melihat pohon-pohon lebat dan tahulah dia bahwa kuil tua ini berada di tengah hutan. Di dalam sebuah kuil tua di tengah hutan. Dan, bagaimana aku bisa berada di sini? Bukankah tadinya aku berada dalam kamar tahanan di lembah bunga merah? In Hong tidak menjawab, hanya memandang dan dua pasang mata saling bertemu, sejenak bertaut dan akhirnya In Hong menundukkan mukanya. Melihat Dara itu tidak menjawab, timbul pula kecurigaan Bun Hou dan dia menduga-duga. Apakah Dara ini murid Hui Gia Kang Chiok Li Kim? Akan tetapi tidak mungkin, karena jelas bahwa Dara ini memperlakukan dirinya dengan baik, memberi obat dan menyiapkan bubur. Tentu ada yang menolongku keluar dari tempat itu, betapapun anehnya, hal itu mengingat bahwa aku tersiksa dan dibelenggu, kedua tulang pundakku dikait dengan besi kaitan. Tiba-tiba dia teringat akan bayangan rahasia memiliki gerakan cepat luar biasa, yang telah menyelamatkan dan membebaskan 3 orang tawanan lembah bunga merah, yaitu 3 murid-murid Butong Pai. Nona, apakah engkau yang telah membebaskan 3 orang anak murid Butong Pai dari lembah bunga merah? Dia memandang tajam penuh selidik. In Hong mengangkat muka, ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata penuh selidik itu, dia merasakan sesuatu yang aneh pada jantungnya. Dia berdebar malu, dan bangga. Sungguh dia hampir tidak mengenal dirinya sendiri, perasaannya sendiri, mengapa sekarang menjadi begini aneh? Dia hanya mengangguk dan menunduk lagi. Kalau begitu, agaknya engkau pula yang telah menolong aku, Nona. Pertanyaan ini diajukan oleh Bun Hou dengan pandang mata penuh keheranan, hampir tidak percaya. Mana mungkin seorang gadis muda seperti ini, yang begini cantik jelita, begini pendiam dan agaknya pemalu, dapat menolong dia yang sudah terbelenggu dan dikait tulang punggungnya dari tangan 5 orang sakti dan anak buah lembah bunga merah. Akan tetapi kembali Dara itu mengangguk.
Hening sejenak karena Bun Hou terlalu heran dan terkejut sehingga sampai lama dia hanya bengong saja memandang wajah Dara itu. Kalau yang menolongnya itu gurunya, Kok Beng Lama misalnya, atau ayahnya dan ibunya sendiri, masih tidak terlalu aneh. Akan tetapi Dara ini, dan bukan hanya menolongnya keluar dari tahanan yang berbahaya itu, malah sudah menyembuhkannya, padahal dia masih ingat betul betapa dia tersiksa hebat oleh rasa nyeri dan tahu bahwa dia keracunan, bahkan menurut Hui Giakang Ciok Likim dia hanya dapat bertahan hidup 3 hari saja. Buktinya sekarang dia sudah sembuh. Gadis ini pulakah yang menyembuhkannya? Tiba-tiba dia teringat dan cepat Bun Hou bangkit berdiri ketika dia melihat Dara itu yang agaknya merasa tidak enak dipandanginya terus seperti itu telah bangkit berdiri di dekat jendela, memandang keluar, membelakanginya. Kalau begitu, aku telah kau tolong, Nona. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Betapa hebat dan besar budimu terhadap diriku, Nona. Bagaimana aku harus mengatakan terima kasihku? Kata Bun Hou gagap karena hatinya terharu, tahu betul dia betapa bahayanya menolong dia dari lembah maut itu, bahaya yang hanya dapat ditempuh dengan taruhan nyawa. Mengapa bingung-bingung? In Hong menjawab tanpa menoleh. Sudah saja jangan menyatakan terima kasih, aku tidak membutuhkan itu. Bun Hou menjadi makin bingung. Sikap gadis ini sungguh aneh. Melihat budinya yang demikian besar, jelas bahwa Dara ini adalah seorang yang berhati mulia, akan tetapi mengapa sikapnya demikian dingin? Jangan-jangan ada maksud tertentu di balik pertolongannya itu? Akan tetapi tak mungkin. Sudikah engkau menceritakan bagaimana engkau dapat membebaskan aku dari tahanan itu, Nona? In Hong membalikkan tubuhnya. Karena dia berdiri miring, sinar matahari yang menerobos masuk dari jendela tua itu menimpa separuh mukanya dan kelihatan cantik bukan main. Rambut yang baru saja dicuci itu berkilauan, anak rambut banyak yang bergumpal-gumpal kacau dan awut-awutan di sekitar dahi, pelipis dan leher. Manisnya sukar dilukiskan. Apa yang dapat diceritakan? Aku melihat engkau ditawan dan disiksa, lalu aku menggunakan kesempatan selagi 5 orang sakti itu tidak menjagamu, aku merobohkan semua penjaga, anak buah lembah bunga merah, lalu membawamu ke sini. Kata-kata yang keluar dari mulut Dara itu begitu bersahaja, seolah-olah menceritakan hal yang biasa saja. Demikian penuh kerendahan hati sehingga Bun Hou menjadi makin terheran-heran dan kagum. Akan tetapi, apakah tidak ada di antara mereka yang merintangimu? In Hong mengangguk. Hua Qinjin dan Hek Isian Kou menghadangku, akan tetapi aku dapat melewati mereka dengan selamat. Bun Hou terbelalak. Kakek dan nenek pertapa itu lihai bukan main, dan tentu Dara ini memanggulnya ketika melarikan dia, namun toh dapat membebaskan diri dari mereka. Bukan main. Cepat dia menjura dengan penuh hormat yang dibalas oleh In Hong dengan kaku dan sembarangan. Ah, kiranya aku berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang amat lihai. Sungguh beruntung sekali, karena tanpa pertolonganmu aku tentu tewas di tangan mereka. Terimalah ucapan terima kasihku yang sedalam-dalamnya, Nona. Melihat pemuda itu kembali menjura dengan hormat, In Hong membalas dan berkata, sudah kukatakan, aku tidak membutuhkan terima kasih. Dan aku telah keracunan, Toat Bengkau Busit menusukkan jarum dengan racun kelabang hitam di tengkuku, sakitnya bukan main, seperti ribuan ekor semut menggigit dari dalam tubuhku, sampai aku tidak tahan, dan aku tidak berdaya, tulang pundakku dikait baja pengait dan Hui Giakang Ciok Likim mengatakan bahwa aku hanya dapat hidup 3 hari saja. Akan tetapi sekarang, Bun Hou melihat kaki tangan dan pundaknya. Tidak ada bekas-bekasnya lagi. Agaknya engkau pula yang telah menyembuhkan aku dari ancaman racun kelabang hitam itu, Nona. Bukan aku, melainkan Yokmo. Aku pergi ke puncak Gunung Cemara di mana tinggal Yokmo, ahli obat gila. Aku memaksa dia memberikan obat untukmu dan ternyata kau sembuh. Dan Nona meninggalkan aku di sini ketika pergi mencari obat? Tidak, 3 anak murid Butong Pai menjagamu di sini. Setelah aku kembali membawa obat, baru mereka pulang ke Butong Pai. 2 kali engkau menyelamatkan nyawaku, Nona. Kembali Bun Hou menjura dengan terheran-heran dan kagum sekali. Sudahlah, capek aku kalau terus-menerus membalas penghormatanmu. In Hong mengomel dan cemberut, akan tetapi sebetulnya belum pernah dia merasa demikian girang hatinya. Sungguh hebat, sungguh mengherankan sekali. Engkau yang masih begini muda, bolehkah aku mengetahui namamu yang mulia dan terhormat, Nona?
Pertemuan antara kita hanya kebetulan saja. Aku hanya tahu engkau seorang Shibun, dari percakapan mereka di Lembah Bunga Merah. Biarlah aku mengenalmu sebagai orang Shibun, dan engkau tidak perlu mengetahui namaku. Ai, mengapa begitu, Nona? Bun Hou bertanya dengan heran lagi, dan diam-diam dia pun tidak ingin memperkenalkan namanya. Dia tahu betapa bahayanya kalau namanya dikenal orang, apalagi kalau sampai dikenal oleh 5 bayangan dewa, sedangkan Nona jelita ini begini aneh dan penuh rahasia. Habis, bagaimana aku harus mengingatmu, harus memanggilmu, kalau aku tidak tahu namamu, Nona? In Hong tersenyum. Jangan mengingat, jangan memanggil. Melihat sikap yang dingin, kata-kata yang singkat ini, Bun Hou menjadi khawatir sekali kalau penolongnya itu marah. Maka dia lalu membelokkan percakapan dan dia bertanya. Aku sudah tidak mempunyai harapan ketika ditusuk jarum beracun itu, akan tetapi buktinya aku sembuh. Sungguh hebat obat itu, bagaimana macamnya dan bagaimana pula cara kerjanya ketika engkau mengobatiku, Nona? Aku menerima 9 butir pel hitam dari Yokmo. Ketika kau menelan pel pertama sampai ke-6, setiap kali menelan pel hitam itu kau muntah darah hitam yang berbau busuk, akan tetapi mulai dengan pel ke-7 engkau tidak muntah lagi. Sungguh menjijikkan, akan tetapi mengapa lantai ini bersih? Aku sudah membersihkannya setiap kali kau muntah. Dan Nona merawatku, menjagaku, memberi obat, menyuapkan bubur selama 3 hari 3 malam, dan... Serasa hampir meledak jantung di dalam dada In Hong melihat pemuda itu memandangnya dengan mata terbelalak penuh keharuan, penuh rasa syukur dan terima kasih. Sudahlah, pakaianmu kotor, mari kucucikan dan kau dapat mandi di sumber air di dalam hutan. Mata yang sudah terbelalak itu makin terbelalak berisi penuh dengan sinar keharuan, kekaguman dan kini bercampur dengan keheranan. Apa? Nona hendak mencucikan pakaianku? Tidak. Mengapa tidak? Sikap In Hong biasa saja. Aku seorang wanita, sudah biasa mencuci pakaian. Tidak boleh Nona begitu merendahkan diri. Di mana sumber air itu? Aku akan membersihkan tubuh dan pakaian ini. In Hong menudingkan telunjuknya dan Bun Hou cepat bangkit dan melangkah lebar ke dalam hutan. Pundaknya masih terasa nyeri sedikit apabila terlalu keras dia menggerakkan kedua lengannya. Setelah tiba di sumber air, dia menanggalkan pakaiannya, membersihkan tubuhnya dan tubuhnya terasa segar kembali. Dia merendam tubuh di dalam air, lalu mengumpulkan hawa murni, menggunakan sinkangnya untuk melancarkan jalan darah dan dengan kekuatan sinkangnya dia dapat melindungi tulang-tulang pundaknya. Untung bahwa di dalam sakunya masih terdapat obat lukanya yang mujarab pemberian ayahnya, maka dia membuka balutan pundaknya, lalu memberi obat luka setelah mencucinya bersih, membalutnya kembali setelah dia mandi sampai bersih. Kemudian dia mencuci pakaiannya, memeras airnya dengan kekuatan besar sehingga sebentar saja pakaian itu hampir kering karena semua air dapat diperasnya keluar. Dia menjemur pakaian ini di atas batu dan sambil menanti keringnya pakaian itu, dia kembali bersama-sama mengumpulkan hawa murni. Tak lama kemudian, pulih kembali tenaganya dan ketika dia menggerakkan kedua lengan, rasa nyeri di pundak hanya tinggal sedikit. Akan tetapi perutnya terasa lapar bukan main. Kurang lebih 2 jam kemudian, dia kembali ke kuil dengan baju bersih dan pakaian bersih pula, juga sudah kering. Baru saja nampak dinding kuil itu, hidungnya sudah mencium bau sedap yang membuat perutnya makin terasa lapar. Dia mempercepat langkahnya dan di depan kuil itu, di bawah pohon, nampak darah itu sedang memanggang seekor ayam hutan yang gemuk sekali, sedangkan dari panci bekas tempat air itu nampak nasi mengepul panas. Bun Hou berdiri memandang, menelan ludahnya 2 kali. Kau sudah selesai. In Hong menengok dan sejenak pandang mata mereka bertemu. Gadis itu menunduk dan di lehernya menjalar warna merah terus ke kepalanya, kemudian terdengar suaranya tanpa dia mengangkat muka. Aku berhasil menangkap seekor ayam. Bun Hou tidak menjawab, hanya memandang darah itu, hatinya diliputi keheranan besar. Sungguh amat sukar untuk mengerti watak dan sifat wanita cantik ini pikirnya. Masih begitu muda, tentu lebih muda darinya, namun sudah memiliki kepandaian yang amat hebat, sungguh pun dia belum menyaksikan sendiri. Dari caranya menolong dia dari lembah bunga merah saja sudah dapat diduga bahwa kepandaiannya tentu hebat sekali. Kadang-kadang wanita ini demikian dingin dan tak acuh,
Sehingga agaknya sama sekali tidak mau saling berkenalan, tidak mau memperkenalkan nama dan tidak pula menanyakan namanya, padahal wanita ini sudah mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya, bahkan selama 3 hari 3 malam merawatnya sedemikian rupa. Akan tetapi ada saat-saat tertentu wanita itu kelihatan begitu lemah lembut, seperti sekarang ini, sama sekali tidak patut menjadi seorang wanita Kang Ou yang perkasa dan aneh sekali. Kau tentu lapar sekali. Bun Hou sadar dari lamunannya, sadar betapa sejak tadi dia hanya berdiri bengong memandang darah itu yang sedang memanggang daging ayam. Oh, lapar. Lapar sekali. Dan panggang ayam itu begitu sedap. Kalau begitu, mari kita makan. Ayam ini lebih enak dimakan panas-panas sebagai teman nasi. Sayang tidak ada arak. Ah, itu sudah cukup, Nona. Air pun cukup menyegarkan, jawab Bun Hou yang lalu duduk di dekat darah itu. Mereka lalu makan nasi dan panggang daging ayam, tidak menggunakan sumpit karena memang tidak ada, hanya menggunakan 5 batang sumpit alam alias 5 jari tangan kanan. Nasinya mengepul panas, daging ayam panggang juga masih mengepul panas, empuk dan gurih, ditambah kesunyian di pagi indah itu, hadirnya mereka berdua, perut lapar, semua ini membuat nasi dan daging ayam menjadi lezat bukan main. Dalam waktu pendek saja habislah semua nasi dan daging ayam, memasuki perut mereka, tidak ada ketinggalan sebutir pun nasi dan secuil pun daging. Bun Hou menjilati jari-jari tangannya yang terkena gajih panggang ayam dan In Hong memandang sambil menahan senyum. Satu di antara kelemahan wanita, adalah, di samping ingin dipuji-puji tentang kecantikannya, juga ingin dipuji-puji tentang kelezatan hasil masakannya. Kini, melihat Bun Hou menjilati jari-jari tangannya, In Hong merasa mendapat pujian yang jauh lebih mengesankan daripada kata-kata. Kau belum kenyang? Masih kurang, tanyanya lirih, tersenyum dan tampak deretan gigi mutiara. Bun Hou tertawa. Makan sesedap ini, agaknya aku takkan mengenal kenyang. Akan tetapi sementara ini cukuplah, dan terima kasih. Dia lalu minum air tawar dengan segarnya. Beras yang ditinggalkan oleh para murid Butong Pai tinggal itu, aku belum sempat pergi membeli ke dusun. Bersambung ke bab 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.